Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita belajar tentang naratif teks. Okay, before we going start to our subject, that is a narrative text about fairy tale, we can start by reciting Al-Fatihah together. Al-Fatihah. Baik. Okay. Hello everyone. Kalian mungkin sudah tahu apa itu narrative text atau pernah membaca di LKS-nya atau sebelum-sebelumnya. Sini saya menjelaskan apa sih narrative text. A narrative text is imaginative, uh, an imaginative a story to entertain people. Narrative text adalah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Jadi, narrative text adalah sebuah cerita imajinasi atau cerita fiksi atau tidak nyata yang bertujuan menghibur orang. Jenis-jenis naratif teks yaitu naratif teks biasanya berupa cerita imajinasi atau fiktif tidak nyata. Seperti dongeng, fairy tale, cerita rakyat, folktale, mitos, myth, fable. Fable biasanya apa yang maksud fable itu isinya tentang cerita tentang hewan atau legenda. Fairy tale, dongeng, cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh ceritanya dan sering mengandung pesan moral. Folktale, cerita rakyat, sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Myth, cerita mitos ini banyak beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebuah faktual. Fable, cerita yang menggambarkan tentang binatang. Legend atau cerita legenda, cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal usul suatu tempat itu terjadi. The social function or our purpose atau tujuan dari ini semua adalah the function social or the purpose is if the narrative text is to amuse or entertain the readers with a story. Tujuannya dari naratif text adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Okay, the next is a structure or a generic structure of narrative text. First, orientation. Second, complication. Third, resolution. And for reorientation bisa opsional. Maksud opsional tidak wajib ada, jadi yang wajib hanya 3 yaitu orientation, complication, resolution. Orientation is about the opening paragraph where the character of the story are introduced. Berisi
tentang paragraf pembuka di mana karakter cerita diperkenalkan. Jadi pengenalan tokoh dan karakter itu ada di orientation. Set the scene where when the story happen and introduce the participant of the story, who and what is involved in the story. Pendahuluan berisi tempat dan waktu terjadinya cerita, pengenalan tokoh, serta siapa atau apa yang di dalam cerita tersebut. Okay, second is complication, where the problem is in the story is developed. Permasalahan muncul atau mulai terjadinya ada masalah. So, tell began the problem which lead the crisis climax of the main participant. Menceritakan permulaan masalah yang mengarah pada klimaks dari tokoh utama. Maksudnya, puncak dari permasalahan dari tokoh itu adalah klimaks. Jadi, di dalam narrative text, terutama di fairy tale itu adalah sebuah masalah, yaitu disebut juga complication. First is resolution, where the problems in the story is solved. The problem, the crisis is resolved, either happy ending or in sad tragic ending. Masalah sudah terselesaikan dan berakhir dengan happy ending ataupun bad ending. Jadi, jika orientation sama complication sudah terselesaikan, jadi ada yang namanya resolution, yaitu penentuan endingnya, atau jadi happy ending atau jadi bad ending atau ya endingnya tidak happy lah gitu. Reorientation opsional. Reorientation adalah suatu cerita yang bersifat opsional. Reorientation bisa berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari penulis. Jadi, reorientation ini opsional. Pada sebelumnya saya awal menjelaskan, opsional itu bisa ada atau bisa tidak ada. Ciri-ciri kebahasaan dalam narrative text. Terdiri dari first is past tense. Ciri-ciri kebahasaan adalah sebelum kita ulang lagi, ciri-ciri kebahasaan dalam narrative text. Ciri-ciri kebahasaan atau language atau grammatical features dari narrative text yaitu first, past tense, kata kerja berbentuk lampau seperti they live in a village or he was a poor farmer. Second, action verb, kata kerja aktif seperti when, walk, sleep, drove, and each other. Third, conjunction, kata penghubung. Kata penghubung seperti then, soon, after, as soon as. For direct speech, ucapan langsung seperti you should go now. Next, indirect speech, ucapan tidak langsung seperti the old woman, she didn't faint during. Next, adjective, kata sifat seperti beautiful, old, young, and each other. Verb, next verb, kata keterangan seperti cautiously or carefully and the other.
Baik, sini kita akan mencoba menganalisis dari sebuah folktale. Yaitu folktale-nya judulnya adalah Snow White. Sini Snow White adalah title. Oke, the next is orientation. Di sini orientation sudah dijelaskan, itu pengenalan tokoh. Yaitu once upon a time there lived a little named Snow White. Jadi orientation itu pengenalan tokoh, dan tokoh dari Snow White itu tersendiri adalah Snow White. Jadi next is complication. Komplikasi sini adalah sebuah puncak permasalahan. And the next is resolution. Resolusinya bisa satu paragraf sebelum penutup. Dan di sini kenapa kok tidak ada yang namanya presentation? Karena presentation itu sendiri itu opsional, bisa jadi kenapa di Snow White tidak ada reorientation? Karena reorientation itu opsional, ya maksudnya itu tidak wajib ada. Yang wajib ada dari native text itu hanya 3. Orientation, complication, dan resolution. Baik, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak, bisa dipertanyakan. Apakah sudah paham tentang native text? Hello, everyone. Are you understand atau tidak paham? Sudah paham semua? Saya berharap ini ada satulah untuk bisa saya jawab. Satu anak untuk bertanya dah. Mungkin ada yang tidak difaham. Pak, saya ingin bertanya, apa bedanya folktale sama fairy tale? Folktale sama Fairy tale, Pak. baik. Fairy tale, dongeng itu seperti di sini kan sudah jelas. Di sini jelaskan fairy tale itu cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh ceritanya dan sering mengandung pesan moral.
Dan sedangkan folktale sebuah cerita yang ditutur turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi sebuah masyarakat. Fairy tale atau dongeng itu contohnya seperti kita bercerita peri atau kayak kancil gitu kan, itu kan dongeng gitu. Jadinya dongeng itu cerita rakyat yang bisa membuat orang itu senang, apalagi cerita anak-anak yang berisi keajaiban itu. Jadinya kayak anak TK itu dongeng. Kita kan kalau ngajar di TK itu kalau kita melihat kita adik-adik kita itu yang sekolah TK itu biasanya fairy tale, dongeng itu. Jadi untuk folktale cerita rakyat sebuah cerita yang ditutur turun temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Untuk cerita rakyat itu sebentar. Contohnya seperti Roro Jonggrang atau seperti ya itu dah cerita rakyat tuh seperti Roro Jonggrang atau tradisi kayak maling kundang itu bisa menjadi gitu. Apakah sudah paham? Iya, Pak. Terima kasih. Yang lain apakah ada pertanyaan? Apakah sudah paham? Jadi sudah, Pak. Sudah paham semua berarti ini ya? Tanya, Rek, tanya. Itu termasuk fairy tale apa folktale, Pak? Iya, bisa diulang. Snow White ini termasuk Snow White ini termasuk folktale atau fairy tale? Termasuk dari fairy tale. Jadi itu dongeng. Gimana? Apakah sudah paham? Jika baik, apakah sudah paham? Sudah paham semua berarti ini ya? Kok ini hanya diam-diam saja? Berarti ini asukutilanaam Sudah, berarti ya? Pak. Asukutilanaam ya? Diam adalah iya berarti ini. Mengiyakan berarti ya? Sudah? Sudah paham, Pak. Baik, bisa di on cam. Kita sebagai dokumentasi. Ini Venina kemana ini? Kok tidak on cam?
Apa cuman aja Rani, ada? kelihatan keningnya doang, Rani. Kok cuman? Rani bukan. Nah, Akhirnya, sudah. kok kelihatan keningnya doang, Rani? Mana ini? Baik. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada tutur kata salah atau perkataan yang tidak menyenangkan di hati. I'm so sorry. Ini adalah kekurangan bagi saya. Baik. Mungkin ini semoga bermanfaat atau bisa diterima. Amin. Bisa kita berdoa Amin. lagi biar ilmu semoga barokah. Al-Fatihah. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasinya. Terutama untuk Ibu Iwan, terima kasih. Sama. Ya, Baik, welcome. saya tutup kegiatan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.